Shalom, selamat pagi. Kembali kita akan mendengarkan renungan singkat pada pagi ini dengan judul Sukacita dalam Penurutan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Ayat renungan kita terdapat di dalam Mazmur 119 ayat 174. Firman Tuhan demikian, Aku rindu kepada keselamatan daripadamu, ya Tuhan, dan Taurat-Mu menjadi kesukaanku. Saudaraku yang kasih, keselamatan dia mendahului penurutan. Orang Kristen yang sejati tidak akan pernah mengeluh bahwa kuk Kristus terasa menyakitkan pada bagian leher. Dia menganggap bahwa pekerjaan Yesus sebagai kebebasan yang paling sejati. Hukum Allah adalah kesukaannya. Gantinya berusaha menurunkan derajat daripada perintah-perintah ilahi untuk menyesuaikan dengan kekurangannya. Maka dia terus-menerus berusaha naik ke tingkat kesempurnaan hukum tersebut. Saudaraku yang kasih, pengalaman seperti itu harus menjadi milik kita jika kita mau bersedia untuk berdiri di hari Tuhan. Sekarang, sementara pintu kasihan masih terbuka, sementara suara kemurahan masih terdengar, inilah waktu bagi kita untuk membuangkan dosa-dosa kita. Tuhan telah menyediakan banyak persediaan agar kita dapat berdiri sempurna dalam kasih karunia-Nya. Tidak kekurangan apa-apa, menunggu kedatangan Tuhan kita. Pertanyaan, apakah saudara dan saya sudah siap? Apakah kita sudah mengenakan pakaian pernikahan? Apakah pakaian itu tidak akan pernah menutupi penipuan? Pakaian itu tidak akan menutupi kenajisan, korupsi, dan kemunafikan. Tetapi terkadang kita menyembunyikannya di hadapan manusia. Tetapi kita tidak dapat menyembunyikan dosa apapun dari Pencipta kita. Mata Tuhan tertuju kepada saudara dan saya. Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi dia telah menyerahkannya kepada kematian karena pelanggaran dosa-dosa kita. Melalui Kristus kita dapat menyampaikan permohonan kita di takhta kasih karunia. Dan meskipun kita tidak layak, kita dapat memperoleh semua berkat rohani. Apakah kita datang kepadanya agar kita bisa memperoleh kehidupan? Saudaraku yang kekasih, kehendak Tuhan yang dinyatakan dalam ajaran hukum-hukumnya yang kudus dan prinsip-prinsip hukum ini adalah prinsip-prinsip surga. Malaikat surga tidak mencapai pengetahuan yang lebih tinggi daripada mengetahui kehendak Tuhan, dan melakukan kehendaknya adalah pelayanan yang tertinggi yang dapat menggunakan kekuatan mereka. Saudaraku yang kasih, di surga pelayanan tidak diberikan dalam semangat yang legalitas. Ketika setan memberontak melawan hukum Allah, maka pemikiran bahwa hukum datang kepada malaikat hampir seperti kebangkitan untuk sesuatu yang tidak terpikirkan. Dalam pelayanan mereka, para malaikat bukan sebagai para pelayan, tetapi mereka dikatakan sebagai anak-anak Tuhan. Penurutan bagi mereka bukanlah satu pekerjaan yang membosankan. Kasih kepada Allah membuat pelayanan mereka menjadi satu sukacita. Jadi di dalam setiap jiwa di mana Kristus adalah pengharapan dan kemuliaan, berdiam firman-Nya digemakan kembali. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku.
pada pagi ini, sudahkah kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya dengan sukacita? Jikalau ini adalah keputusan kita, maka kita akan mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan di dunia ini sampai di dunia yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus. Amin.